Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Jumat Agung. Selamat memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudaraku, secara tradisi sebagai penganut Taurat di Israel, frasa ketujuh, yaitu frasa tentang ucapan Yesus di atas salib, adalah satu doa yang biasa diucapkan menjelang tidur. Ya, jadi saudaraku, mungkin saudara agak kaget dengarnya ini. Sakral banget sepertinya waktu Tuhan Yesus berkata, ya Bapa dan seterusnya. Tetapi kalimat ini saudaraku biasa diucapkan oleh orang Israel menjelang tidur. Menyerahkan nyawa berarti menyerahkan seluruh aspek kehidupan. Menyerahkan nyawa berarti menyerahkan keluarga, menyerahkan harta dan semua miliknya. Saudara-saudaraku, orang Israel mengucapkan doa ini karena mereka merasa nyaman, merasa aman jika sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Merasa aman, merasa nyaman jika sudah berdoa dan meletakkan hidupnya di tangan Tuhan. Mari kita berdiri membaca ayat ini saudaraku dalam Yohanes 23 ayat 46, ucapan penyerahan. Pada bagian ketujuh ini kita mendengar khotbah tentang 7 ucapan Yesus di atas salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan, kita bacakan sama-sama. Kita baca mulai alamatnya, mulai. Yohanes 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, ada satu mazmur. Dalam Mazmur 31 ayat 6, demikian dikatakan, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Nah, tadi saya katakan bahwa ada ucapan doa yang menjadi tradisi orang Israel. Ini doanya saudaraku, antara lain di dalam Mazmur 31 ayat 6, ini doa Daud. Dan memang mengejutkannya bahwa ini adalah doa menjelang tidur. Ya. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Mazmur ini diucapkan oleh kepala keluarga. Di Israel, kepala keluarga memimpin semua ritual dalam keluarganya. Diucapkan oleh kepala keluarga mohon perlindungan terhadap nyawa, mohon perlindungan terhadap harta, mohon perlindungan pada malam hari. Karena malam hari saudara-saudaraku sering terjadi tindak kejahatan, tindak kriminal saudara. Ke dalam tanganmu ya Tuhan kuserahkan nyawaku. Saudara-saudaraku, Yesus mengucapkan kata-kata ini, benar-benar menyerahkan nyawanya. Dia telah selesai mengerjakan tugas yang berat dan mulia. Selesai dengan sempurna di atas salib. Relasi antara anak dengan bapa dipulihkan. Ketika dia mengatakan sudah selesai. Dan kemudian dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Saudara, yang pertama kita akan lihat tentang hal ini, yaitu bahwa kalimat ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku atau kuserahkan nyawaku adalah ucapan terakhir. Ya, saudara, ucapan terakhir dari orang-orang yang meninggal itu kadang menjadi catatan tersendiri. Ya. Ucapan terakhir Tuhan Yesus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Diucapkan pada jam 3 sore
dalam keadaan gelap gulita. Dan disitulah dia meninggal. Jam 3 sebenarnya waktu yang masih terang, siang, masih terang benderang. Tetapi saat itu terjadi gelap. Kenapa terjadi gelap selama 3 jam? Alkitab memberitahu kita tentang kegelapan itu adalah hukuman Tuhan. Mengapa terjadi seperti itu? Inilah hukuman Tuhan atas dosa dunia yang saat itu semua diambil oleh Yesus. Semua diambil oleh Yesus. Dia bawa ke salib dan dia mati karena dosa dunia ini. Yesaya 13 ayat 10 mengatakan, sebab bintang-bintang dan gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Hal ini terjadi 2000 tahun lalu ketika Yesus disalibkan. Bapa menghukum dosa dengan cara Yesus mati menanggung dosa di atas salib. Saat Yesus mengambil dosa dunia ini, saudaraku, saat Yesus mengambil dosa saudara dan dosa saya, saat itulah, saudara-saudaraku, hukuman atas dosa terjadi. Dan bersyukur, kita yang percaya pada Yesus yang mati untuk kita itu, tidak lagi menanggung dosa yang berat, tidak lagi menanggung dosa yang laknat, tidak lagi menanggung dosa yang membuat kita terhukum. Amin. Kita bebas. Kita dilepaskan dari dosa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Menunjukkan bahwa Yesus dengan rela, dia memberikan yang paling berharga dalam hidupnya. Ingat saudaraku, dengan rela. Yesus memberikan yang paling berharga dari dirinya, yaitu nyawa. Saudara, kalau ditanya apa sih yang paling berharga dari hidup saudara, kira-kira saudara bisa jawab apa? Kalau sekarang saudara pasti bilang nyawa sih. Yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah nyawa, bukan harta. Tapi seringkali orang mempertahankan harta sampai kehilangan nyawa. Akhirnya kehilangan semua. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari ini. Banyak anak Tuhan tidak menyadari ini. Tapi Yesus, dia menyerahkan kepada Tuhan yang pada Bapa yang paling berharga dari hidupnya, yaitu nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, artinya ketika Yesus mengucapkan ini, dia memberitahu kita semua bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Tak terpisahkan. Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa dengan mengatakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan, kukembalikan hidupku, kuserahkan nyawaku. Saudaraku, Stefanus, nggak pakai Martin ya. Dia mengucapkan kata yang sama dengan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus, saya ulangi, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Karena imannya, karena kepercayaannya, karena pengabdiannya kepada Yesus, Stefanus ditangkap, dilempari dengan batu, dan dia tetap mempertahankan imannya. Dan di limit waktu menjelang kematiannya, dia mengucapkan, ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Seorang percaya hidupnya di dalam tangan Tuhan. Amin. Nyawanya di dalam tangan Tuhan. Dan Stefanus memberitahu kita bahwa setelah meninggal, roh kembali kepada Allah Sang Pencipta. Stefanus mengatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah
rohku. Dengan perkataan terakhir ini, berarti Yesus selesai melaksanakan tugas yang diembannya. Dan ini berarti juga bahwa hubungan antara Yesus dengan Bapa telah dipulihkan kembali. Yesus yang berasal dari Bapa, dia kembali kepada Bapa. Yesus yang berasal dari Bapa, yang ada di sorga, dia kembali kepada Bapa, bersama-sama di sorga. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, respon orang di sekitarnya. Nah, kita akan melihat ini saudaraku. Bukankah sebelumnya mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka mentertawakan, mereka menghina. Beberapa orang turut memukul, beberapa orang turut menusukkan tombak ke tubuh Yesus, memberikan mahkota duri. Tapi ketika Yesus sudah mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan roh. Ada beberapa hal yang terjadi. Kita lihat saudaraku dalam catatan dalam Alkitab ini. Memang menarik untuk melihat respon orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Sangat menarik saudaraku. Kecuali Maria, yang lain adalah serdadu-serdadu. Yang lain adalah orang-orang Yahudi dan tokoh agama pada waktu itu. Mereka berkepentingan terhadap eksekusi Yesus sampai mati. Tapi ketika Yesus mati, saudaraku, responnya beda. Kita lihat dalam Lukas 23 ayat 47 sampai 49. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, ada kepala pasukan. Ya, ada kepala pasukan. Dan ternyata saudaraku, kepala pasukan ini dicatat oleh Alkitab memuliakan Allah. Kepala pasukan adalah orang yang memimpin eksekusi. Kepala pasukan adalah orang yang selalu berada di dekat orang yang dieksekusi. Dalam hal ini ketiga orang yang disalib itu. Dan dia harus melihat perkembangannya detik per detik, dari menit ke menit. Dan dia harus melaksanakan tugas itu sampai nanti membuat laporan bahwa tugasnya sudah dilaksanakan dan selesai dengan baik. Selama 6 jam, kepala pasukan ini ada di sana, saudaraku. Mungkin dengan penuh ketegangan, dengan rasa takut, campur aduk, tegang. Karena siapa tahu tiba-tiba Yesus turun dari salib. Karena waktu itu Yesus dikenal dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Siapa tahu ada mujizat terjadi di sana. Jadi kepala pasukan ini tegang sekali, saudaraku. Tetapi setelah ucapan Yesus yang terakhir ini, justru dialah yang dicatat Alkitab sebagai orang yang memuliakan Allah. Iya, sebagai orang yang memuliakan Allah. Bahkan kepala pasukan ini memberi satu pengakuan yang luar biasa. Apa itu pengakuannya? Sungguh orang ini adalah orang benar. Ya. Saudaraku, Yesus dicaci maki, dinista, bukan hanya dulu sampai hari ini, masih. Dan kita mendengar ada berapa orang yang menista, mencaci maki Yesus, pada akhirnya berkata apa saudaraku? Sungguh orang ini adalah orang benar. Dan kita akan mendengar lebih banyak lagi orang yang akan berkata seperti ini. Karena memang Yesus adalah orang benar. Lalu saudaraku, kita melihat, saya tulis di sini penonton, saudaraku. Ya mungkin kalau saya hidup di masa itu saya ada di sana. Di kampung kalau ada orang kerumun-kerumun saya selalu datang, saudaraku. Saya lihat apa yang akan terjadi. Orang tua saya takut, khawatir, cari.
Di Bandung, saudaraku, waktu terjadi kerusuhan di sekitar ITB, semua orang masuk ke dalam rumah dan nggak berani keluar. Waktu itu saya ambil motor dari gereja, saya pergi ke sana, saya mau lihat. Wah, saya dimarahi, saudaraku. Mereka khawatir, mereka takut, saudaraku. Saya ingin lihat. Saya pikir kalau waktu itu Yesus sedang disalib ya, saya ada. Saya salah satu yang menonton itu. Saya enggak mengatakan mungkin saya salah satu muridnya, enggak. Saya enggak sebagus itu kok, saudaraku. Saya enggak hebat sehingga dipilih Yesus, enggak, saudaraku. Saya mungkin jadi salah satu orang yang menonton, melihat, atau mungkin saya menjadi salah satu orang yang ikut memaki atau mencambuk Tuhan. Itu sangat mungkin. Dan saya ingin melihat dia mati disalib. Nah, ini orang-orang seperti ini saya tulis di sini sebagai penonton. Penonton itu ternyata ketika Yesus sudah mengucapkan kalimat terakhirnya, dia memukul-mukul diri. Menyesal. Ya. Menyesal, rasa bersalah. Karena ternyata orang yang dihukum itu, setelah mereka mendengar ucapan orang yang dihukum itu, dan di sini yang dimaksud adalah Yesus. Ternyata saudaraku, dia bukan orang yang bersalah. Perkataannya berwibawa. Perkataannya tegas. Dan terlihat bukan sebagai orang lemah yang tidak berdaya. Yesus mengucapkan perkataan-perkataannya yang 7 kalimat itu. Dengan lantang dan penuh wibawa. Dan setelah melihat semuanya itu, saudaraku, penonton-penonton itu menyesal. Mereka pulang memukul-mukul diri. Saya menyesal. Mungkin mereka pikir harusnya saya bela. Harusnya saya bela, saya cegah. Tapi apa daya, sekarang sudah terlambat semuanya. Pepatah katakan, pikir dulu pendapatan, pikir dulu pendapat, sesal kemudian tidak berguna. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini, kita bisa dihadapkan pada banyak hal yang belakang hari ternyata kita tahu kita salah. Kita menyesal, mengetahui kita salah, itu bagus. Memukul-mukul diri, menunjukkan penyesalan dan kesalahan, itu bagus. Tapi jangan pada diri sendiri. Datanglah pada Yesus. Letakkanlah penyesalanmu, katakan penyesalanmu pada Yesus. Dia akan mengampuni dan menolong kita semua. Amin. Haleluya. Kemudian ada perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini tidak banyak, saudaraku. Ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yesus, ada beberapa lagi yang lain. Mereka melihat peristiwa itu dengan saksama. Dan wanita-wanita ini selalu dicatat. Kenapa, saudaraku? Karena mereka orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka sudah mendapat pertolongan Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Mereka ingin ikut Tuhan, tapi Tuhan yang selama ini sudah menolong, ternyata Tuhan yang dihukum itu. Mereka enggak terima sebenarnya, tapi sebagai wanita bisa bikin apa? Mereka melihat, mengikuti, mengamati dari jauh. Saudaraku, Maria Magdalena adalah orang yang ditolong Tuhan, dibebaskan dari setan yang merasuk dirinya. Nah, Tuhan sembuhkan. Dan dia terus ikut Tuhan. Dia enggak mau lupakan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saja para wanita ini berharap Yesus berbuat sesuatu. Katakanlah ada mujizat. Ada mujizat. Saudaraku, bukankah ini yang terjadi dalam hidup kita jika sesuatu sudah buntu, keadaan gak baik, kita berharap mujizat, betul? Ya, kita punya Tuhan, Dia bisa lakukan apa saja.
Tapi ternyata tidak selalu apa yang kita mau itu jadi kemauan Tuhan juga. Walaupun para wanita ini ingin sesuatu terjadi, katakanlah itu mujizat atau Yesus turun dari salib. Tapi sesungguhnya Yesus sedang melaksanakan tugas akhirnya, yaitu mati di salib untuk mengampuni dosa kita semua. Tetapi saudaraku, walaupun mereka pulang dengan sedih, pulang dengan duka, bagi Maria ibu Yesus ada kepuasan tersendiri. Apakah kepuasan itu? Sebagai seorang ibu secara jasmani, dia benar-benar hadir ketika anaknya disalib dan sampai menghembuskan nafas terakhir di sana. Sebagai seorang ibu, dia lihat semuanya. Dan bagi Maria, ini pastilah menjadi kepuasan tersendiri. Sebab dia melihat anaknya secara jasmani telah menyelesaikan tugas dengan tuntas di atas salib itu. Dan Maria mendampingi sampai akhir. Puji nama Tuhan. Poin 3, saudaraku, tirai terbelah. Ya, tirai terbelah. Tirai yang dimaksud adalah tirai bait suci yang menjadi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Ya, kita sebagai orang gereja Betel Tabernakel paham itu. Ada pembatas antara ruang suci dengan ruang maha suci yang disebut tirai. Orang Israel nggak boleh menerobos tirai itu karena orang Israel berdosa dan harus memohon pengantara yaitu imam atau imam besar, tepatnya imam besar, untuk meminta ampun masuk ke dalam ruang maha suci. Nah saudaraku, saat Yesus mati di atas salib, saat Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Dari mana saudaraku? Kalau orang yang merobek, membelah dari mana? Kalau itu adanya di atas sini. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ya? Tarik di sini ya. Dari bawah, sobek ke atas. Nah, tirai itu dari atas ke bawah. Satu hal yang tidak biasa dan Allah sendirilah yang merobekkan itu, yang berarti Allah sendirilah yang membuka kesempatan bagi orang Israel untuk masuk ke dalam ruang maha suci tanpa perantaraan imam besar. Sebab Yesus sudah menjadi perantara yang abadi, termasuk juga untuk kita semua. Tidak ada lagi batas yang menghalangi. Terbuka kesempatan bagi semua orang untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, saya katakan sekali lagi, Tuhan memberi kesempatan bagi semua orang, bagi kita semua, untuk bertemu dengan Tuhan. Kapan saja, kapan kita mau, kapan kita membuka hati, kapan kita mau bertobat, juga termasuk kapan kita mempunyai masalah, kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Tirai telah terbelah, darah Yesus telah yang melayakkan saya dan saudara, sehingga kita bisa masuk ke ruang maha kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, tetapi yang perlu juga bukan Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan, bukan hanya itu. Tapi juga di antara kita, tirai itu harus dibelah. Tirai itu harus dirobekkan. Ya. Artinya, tidak boleh ada tirai di antara kita. Amin. Apa tirai itu, saudaraku? Dalam hubungan antar sesama manusia, dalam hubungan di antara kita orang-orang percaya, saudara dan saya, tidak boleh ada tirai
tirai yang menjadi sekat atau pembatas. Tirai itu kalau di Indonesia secara politik disebut SARA. Ya. Saudara paham itu ya? SARA. Secara politik itu sudah menjadi bahasa umum. Jangan ada tirai SARA di negara kita. Di gereja, di antara kita jangan ada tirai itu, saudaraku. Jangan ada tirai kaya dan miskin. Amin. Jangan ada tirai kesukuan. Jangan ada tirai warna kulit. Jangan ada tirai-tirai yang lain. Ya. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Tirai itu telah dirobek, tirai itu telah terbelah. Enggak ada lagi pembatas kita dengan Allah. Kita boleh datang kapan saja. Tetapi juga di antara kita jangan ada tirai. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku, sebagai manusia, seringkali itu bisa muncul. Iri hati, perselisihan, dan bentuk-bentuk tirai lainnya. Tapi pagi hari ini, kita mau singkirkan itu semua. Yesus mati untuk kita semua. Harga saya dan saudara di hadapan Tuhan sama. Tidak beda. Enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah. Harganya enggak ada yang lebih rendah, lebih tinggi. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Saya berharga di mata. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan ada tirai, sebab Yesus telah mati untuk kita. Harganya apa, saudaraku? Darah. Darah yang mahal. Darah yang berharga. Darah yang tak ternilai. Kiranya Tuhan menolong kita dan tidak mudah bagi kita merobek tirai. Jika masih ada tembok, masih ada tirai, mari kita robek, kita robohkan. Kita adalah satu tubuh yang telah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan datang pada Tuhan. Saudara bisa siapkan perjamuan kudus. Kita sama-sama berdiri. Marilah kita mau datang ke salib. Salib yang kasar. Salib yang melukai bahu Yesus ketika dia memikulnya. Salib yang membuat Yesus mati di atasnya. Kepada salib itulah kita datang. Sebab di salib ada pengampunan. Sebab di salib ada kesembuhan. Sebab di salib ada kemenangan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan. Kita nyanyikan pujian ini dengan pengertian yang dalam. Yesus, pada kaki salib-Mu pada kaki salib Yesus ku salibnya
Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Engkau terlalu baik buat kami. Sebab kami manusia berdosa tidak layak dikasihani. Tetapi kasih-Mu melanda, menjangkau kami yang berdosa ini. Dan kami boleh mendapatkan anugerah, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus di atas salib mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan memperingati hari kematian Tuhan itu dengan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur, sehingga membuat kami semakin erat bersekutu dengan Tuhan. Kami menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan menjadi satu dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga kami mengalami pembaharuan hidup, kemenangan, sebab Yesus ada dalam kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pada kita roti atau hosti. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena saya dan saudara. Karena dosa-dosa kita semua. Tubuhnya hancur. Tetapi itu semua untuk kita supaya kita menerima anugerah keselamatan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita angkat bersama persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darahnya mengalir, tercurah di Golgota karena kita orang-orang berdosa. Oleh darahnya kita diampuni, oleh darahnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita dipulihkan, oleh darahnya kita diselamatkan. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yes. Kita mengangkat tangan kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab sangat besar anugerahnya untuk kita semua. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipilih. Katakan lagi, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini
Kami dulu adalah domba yang tersesat di jalan yang salah, di jalan berdosa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur, kembali kami diingatkan. Ada seorang yang mati untuk kami di atas salib. Membuat kami kembali ke jalan yang benar. Kami tidak tersesat lagi. Kami punya pemimpin jalan dalam hidup kami, yaitu Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami terus di dalam kebenaran. Buatlah kami selalu memuliakan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, membuat kami selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, baik di ruangan gereja maupun di tempat masing-masing mereka berada secara online. Biar firman Tuhan dan ibadah Jumat Agung ini membaharui hidup kami, membaharui semangat kami, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, biar seluruh pelayan semakin cinta Tuhan dan semakin memberi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat kebaktian Minggu Kebangkitan, Tuhan kiranya memberkati dan menolong sehingga ibadah pada hari Minggu Kebangkitan penuh dengan berkat dan sukacita sebab Yesus telah bangkit dan menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan, biarlah itu membuat jemaat, membuat umat-Mu merasakan sejahtera karena selalu menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga buat baptisan air yang diadakan besok pagi. Tuhan Yesus yang Kau memberkati, saudara-saudara yang telah mengambil keputusan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Mereka mempunyai satu keyakinan bahwa Yesus telah mati sebagai juru selamat untuk hidupnya. Yesus menjadi juru selamat pribadi. Dan biarlah ini diteguhkan senantiasa oleh Roh Kudus sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.